sepuh pengelinci, para tokoh organisasi, segenap hadirin hadirat, adzakirin adzakirat, rahimani wa iyyakumullah. Inggih awak kenging sami barang-barang ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sombong bilang dilut hasad dan dilut bola hati, penyakit itu baik, itu memilih kesehatan. Sebagaimana jasad manusia butuh asumsi, ya konsumsi daripada makanan-makanan bergizi, maka rohani kita juga butuh asupan makanan-makanan bergizi, termasuk makanan biasa namun puasa sunnah itu makanan rohani. Baca-baca bersedekah makanan biasa niki, ibarat niki ambon wah niki. Makanan bergizi awak merantan hamburger, pizza kan beda-beda. Jadi jasad roh niki malah dasar. Ada punya tingkatan-tingkatan makanan. Nah, makanan yang paling bergizi untuk rohani itu adalah suruk kepada Tuhan. Bagaimana kita menjalani perjalanan menuju Tuhan? Proses pertama perjalanan menuju Tuhan itu adalah pensucian diri. Tapi si rajin ini pensucian diri, membersihkan diri dari segala macam penyakit-penyakit. Itu makanan paling bergizi, bukan tentang banyak kita puasa sunnah, banyak kita bersedekah, banyak kita silaturahmi, tidak. Makanya yang paling tinggi itu adalah bagaimana orang menuju perjalanan pada Tuhan. Nah, proses yang paling utama orang menuju kepada Tuhan itu adalah pensucian diri. Ini yang paling sulit. Imam Al-Ghazali begitu sudah jadi ulama, sudah mengarang kitab, hafal 200.000 hadis. Imam Ghazali sudah menjadi hujjatul Islam, penasehat raja. Ternyata beliau dijangkit oleh penyakit syah, penyakit galau, penyakit susah, gundah gulana. Kapan dia terobati? Setelah beliau menjalani surga. Beliau mencari seorang musyrik, sehingga dari situlah beliau mendapatkan ketenangan hidup. Coba hafal 200.000 hadis masih galau, belum gembira hafal hadis. Enggak, anak sobat minal iman. Nuduh dia hadis benar. Al-Quhru minal iman baru hadis. Biar nazabatun minal hadis kepada dia hadis. Semakna, senada, semana dengan itu. Sekelas sudah jadi penasihat. Nah, jadi inilah pentingnya sebuah kerohanian. Ini yang paling terpenting, bagaimana kita menjalani suatu perjalanan menuju Tuhan. Makanya sudah saya sampaikan bahwa ibadah ngomong dengan yang menjadi wali beli, ndek luwih sedekah, ndek luwih murid. Ini dengan kampur berlomba-lomba jadi murid doang. Lalu saling pelengek madrasah sekek dari madrasah lain. Milih murid, undiknya sih dengan sampai di Tuhan. Ndik dengan usin sampai masing jadi wali, silu ibadah, silu zikir, silu murid, silu guru, lalu si bersih hati. Yang ini kan bahasa bapak manusia. Maka perlulah mungkin dalam 1 minggu itu, apabila apalagi setiap hari kita menjalani suatu perjalanan menuju
dengan kan makin ini kan konsep kita kalau sudah kuil zikir ini bukan konsep orang ya, sekadar selamat saja, kita kan mau tinggi di hadapan Tuhan, bukan hanya selamat. Dengan awam sangkaan purun ada selamat dari azab kubur, dengan awam niki. Dengan awam niki sangkaan purun ibadah boya pahala boya surga dengan awam. Dengan sak berubah berada ibadah tapi itu pahala itu surga loh. Selamat dari alam kubur nih di sisa kubur. Harus naik tingkat ini lari-lari di tempat kan? Lari-lari di tempat. Nah, jadi dia dengan jadi ini bahasa Imam Al-Haddad, Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad yang lahir tahun 1000. Lalu mengarah dengan jalani perjalanan menuju Tuhan atau suluk kepada Tuhan. Jadi malah ini koyar dengan suluk kepada Tuhan terus bersiati sambung rohani kepada sang murabi, sang mursyid. Jadi dengan suluk kepada Tuhan terus jalani doa perjalanan menuju Tuhan. Tapi sulit sampai dengan Tuhan. Ndek zikir sampai ke Tuhan. Ndek wirid sampai ke Tuhan. Nah, ndek sembahyang sampai ke Tuhan. Yang menyampaikan kita kepada Tuhan adalah Tuhan melalui orang-orang yang sudah dekat dengan dia. Belum sami mancing, udah proposal di gubernur lamun narangan aja. Oh, gerbang doang kita dan kamu. Gerbang gubernur saya dia kan harus arah dengan jauh. Itu namanya suluk, itu harus ada. Nah, maka dalam ilmu kerohani inilah disebut dengan murabbi mursyid. Nah, jadi sulit dengan sampai ke Tuhan. Sulit dengan sampai ke Tuhan. Maka belum sami jangan hanya tertahan pada ingin selamat di alam kubur banget. Nah, jadi dengan lamun selalu suluk kepada Tuhan. Nah, jadi demen wah meninggal dunia, wah ente terante isi malaikat mungkar nakir, oh dia jawab yang tingkatan. Ini dengan seawam-awam enggak tunas pahala surga enggak tunas ada selamat kubur. Iya ya tertahan tuh. Lamun dengan suluk kepada Tuhan dia. Nah, jadi orang-orang yang suluk kepada Tuhan maka dia akan melewati itu. Ini dengan tersiksa, ini dengan tertahan. Nah, jadi orang-orang yang sudah suluk pada Tuhan dari dunia, maka ketika meninggal dunia dia akan melanjutkan suluknya. Maka dia akan hidup di alam penantian itu sebagaimana dia hidup di dunia untuk melanjutkan girit zikirnya, untuk menaikkan giritnya di hadapan Tuhan. Makanya ketika Rasul SAW Isra Mi'raj, beliau temukan Nabi Musa sedang sholat. Kenapa Nabi Musa hidupnya penuh dengan sholat? Maka Nabi Musa melanjutkan sholatnya di alam penantian untuk menaikkan derajatnya. Paham terjemah? Itulah sebuah suluk. Jadi diminta di alam, dia selesai perjalanan kita. Nah, di situ di alam penantian itu, di situ tinggal nikmat saja. Makin lelah kan pun mau nikmat. Lalu nikah jangan nikmat doang. Nah, di situ kita akan lanjutkan tafakkur kita. Di situ kita akan lanjutkan suluk kita kepada Tuhan. Nah, di alam penantian itu sehingga derajat demi derajat. Syekh Abdul Qadir Jilani melanjutkan suluknya di alamnya. Melanjutkan suluknya sehingga dia selalu sangge dia
menjadi ya, orang yang tertinggi di hadapan Tuhan. Nah, malah dengan segala itu pahala surga, ia tertahan, ya tersiksa, ya terketuan. Nah, jadi kita perjalanan surga ada saat itu. Itulah sebabnya kata Imam Al-Hadawi, dengan menjalani perjalanan suluk kepada Tuhan, sehingga sampai mati dia tidak sampai kepada Tuhan. Akhirnya Allah pindahkan alamnya, artinya mati lepas itu. Misalnya, maka rohnya akan dikumpulkan bersama orang-orang yang sudah sampai kepada Tuhan. Itulah buahnya. Pokok tersebut ini milih wah berjalan menuju Tuhan. Milih wah gawe surut ini. Andai dek kau sampai, maka roh kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang sudah sampai kepada Tuhan. Abi kena lemak ni ke barang ibadah kanjeng dengan sawah sampai kepada Tuhan. Amin. Di alam itu, sehingga itu aneh para jemaah. Ia paling sulit. Ada nahara nilai lain lebih menjalani sebuah suluk rohani, tapi sulit. Harus minimal mulai dari hal yang terkecil, terjaga hal-hal sahara. Dedek malah tinggi, lagu halal haram dia memang kena. Selekat ai haram selekat. 40 jeluh dia terima ibadah. Dedek suluk lagu sa tanah batu bising kakek. Nih bersuluk. Nih man dibahas pekilan. Jadi Bekasi dengan satu atas, air itu bawa orang air itu gembir. Jangan jojok berjulu sih. Nih bersuluk. Jadi BKD mbak, ketua BKD senyum-senyum. Selapuin bakar no, bukan. Guru pate, lebih-lebih guru negeri. Wah, aku udah pemerintah gadis, mena-mena, kan guru lo mancing. Kan guru lo mancing. Mesak dengan pegawai negeri di sekolah itu semena-mena. Kena sekolah tapi gaji guru. Bukan guru lo mancing dan mencatu. Yang pun basir bapak omsel lema di akhir zaman lo dengan kakek gaji subhan sebab omsel. Itulah mau karyawan, mau PNS, mau guru, mau Bekasi, mau BKD, mau Pak Kades, selaku papa. Itu masih jadi ketua yayasan paling mungkin lontaran belum sampai kulo ke dalam. Andai kebaik saya kita harus kan tanggung jawab. Ira dengan wah titip kepe untuk madrasah itu. Punya toh kan dia tahu sih itu gimana. Iya paling penting. Dia nama merebut masjid dan nama, pengurus masjid nama, dia paling luit dan kepe dan pengurus masjid. Nih dia bersuluk, nih dia pertahankan. Artinya mulai dari yang kecil. Nah, jadi mulai makin itu bulan Rajab. Rajab ini adalah syahrullah, syahrul taubat. Gila, tiga tahun tuh, tiga tahun tuh, atau 3 bulan ada Ramadan sebuah liwat. Andai waktu karat hati dari ini, silon dosin kan kurut, kelema sampai makin ini dipilih waktu sehati segala. Namun dosa awak kau, namun dosa hati dia sulit. Ngerti kan? Lain tanang batu loh, dia jabatnya jangan terbeji. Senine lupian. Pakai lu kerati batu. Temen menuju sebang batu lain sing kerati. Itulah. Dan itulah. Nah, jadi suluk ini bukan hanya masalah sampah. Dan hal-hal yang kecil terus trauma diri dia minta pelajari suluk membantu sama si bersyariat dia masih kulit mempelajari itu nih wah. Dia minta wirid dia wirid selalu meneran tidak ada wirid ya pertengah itu gitu nih wirid nur nih terang
adiknya masih pertama tahun sombong kena lirik yang paling satu coba marah ini dan pada lamun sembahyang berjamaah ya luar biasa tentang jaga pikul derajatnya tentang jaga tahajud ya Allah menjaga lagu hati seisinak sini iman ya di luar jaga sombong di luar jaga tentang ini padahal ini paling terpenting penyakit nih yang pun ibadah kolbu itu paling sulit tetapi kalau mampu kita lihat itu nilainya lebih tinggi nah itu terbang itu yang pun dengan sampai ini karena ibadah kolbunya yang bagus coba mereka sejaga tahajud niki yang terjaga hati itu jauh lebih tinggi nilainya entah terjaga sembahyang sudah yang terjaga khusyuk itu jauh 2 rakaat khusyuk itu lebih baik daripada 1000 rakaat tanpa khusyuk kan seperti itu ibadah qalbu itu yang paling penting bukan ibadah ini nanti masalah itu kuantitas tapi kualitas hartan dijaga aneki jaga antar ibadah itu ya antar jaga hati ini insyaallah nah mungkin ini mumpung sami libur roja syahrul istighfar syahrul taubah ulangi mulai kamu tegelik kalau dia persidiri ya, sucian hati coba Rasul kan penyempurnaan pensuciannya itu di bulan Rajab ketika akan sampai ketika akan berjalan ya menuju Tuhan Rasulullah persis di sini Allah apa kurang Rasul dengan ini pelajari pelajaran untuk sampai ke Tuhan dan wah menjalani proses dan memilih jalani proses jadi ada proses itu kan teman keceritaan para wali para tua milih menjalani bagaimana para aulia Allah itu sehingga sampai kepada prosesnya bagaimana keceritaan ini tua bermintaan ampun Imam Abu Yazid Al-Bastami bermintaan ampun sama kan kita asyik dengan ceritanya tapi tidak pernah mau mengikuti perjalanannya sehingga sampai kepada level itu kan